فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Musabi Asbahullah. Sekarang kita masih berada pada halaman 78 mengenai mengusap imamah atau sorban ketika wudu. Mengenai mengusap sorban atau imamah ketika wudu. Bagian bawah itu, hal yustaratu fil imamah an takuna ala sifatan muayyanah? Apakah disyaratkan sorban itu dipakai dengan bentuk tertentu? Jadi kapan sorban boleh diusap? Kapan imamah boleh diusap? Apakah harus dipakai dililit? Ataukah diuraikan namanya khimar itu boleh diusap juga? Pendapat yang kuat, baik dililit maupun tidak, lilitannya bagaimana bentuknya, kalau dia itu memakai sorban atau khimar maka boleh diusap. Dan kesimpulan nanti, kesimpulan yang bagus yang disebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi alaih, ada 3 cara. Boleh dia mengusap kepala saja, boleh dia mengusap sorban saja, boleh dia mengusap sorban dan kepala. Mafhum? Itu 3-tiganya boleh. Paham? Jadi tidak harus kepala dengan sorbannya. Sorbannya aja pun boleh. Tapi posisi ditutupkan di atas kepala. Mau ditutup dengan cara dililit ataukah ditutup dengan cara diuraikan seperti khimar pakai kha ya, na'am. Karena kalau khimar artinya keledai. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, al-qaul awal, pendapat pertama, yustaratu fi jawazil mas'i 'ala al-imamah. Ini pendapat yang lemah yang pertama ini ya. Disyaratkan ketika diperbolehkan mengusap sorban atau imamah, antakuna muhannakatan satiratan li jami'ir ra's. Syaratnya harus dililitkan dan menutup semua kepala. Paham ya? Naam. Illa ma jaratil 'adah bi kashfih. Kecuali yang biasanya nampak. Wa huwa madhhabul Hanabilah. Ini adalah madhabnya Hanabilah. Jadi harus dililit sorbannya. Kalau diuraikan seperti khimar itu enggak boleh diusap katanya. Hujjatuhum, hujjah mereka, ma dzakarahu Ibnu Qudamah haitsu qala rahimahullah, yaitu yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qudamah ketika beliau mengatakan, wa min syuruti jawazil mas'i 'alaiha, dan termasuk syarat diperbolehkan mengusap di atas sorban, antakuna 'ala sifati amaimil muslimin. Sifatnya itu ada, hendaknya apa, sorban tersebut berada di atas sifat atau bentuk sorbannya kaum muslimin. Sekarang kita perhatikan, kaum muslimin ketika pakai sorban kan beda-beda. Cara pakainya sorban orang-orang Emirat, Dubai atau yang semisalnya beda dengan cara makainya orang-orang Yaman. Kemudian beda juga dengan cara makainya orang Saudi. Padahal sama-sama pakai sorban itu loh. Bisa dipahami ya? Nah, bentuknya beda-beda. Kita lihat di sini. Bi an yakuna tahtal han minha syai'un. Dengan catatan di bawah lilitan tersebut ada sesuatunya. Ada yang sesuatu yang panjang. Paham ya? Kalau antum pakai sorban biasanya belakang ada yang panjang kan? Ada yang panjang, ada yang memiliki kayak semacam ekor. Paham ya? Seperti itu. Ini pendapat yang lemah yang pertama ini ya. Li'anna hadhihi amaitul Arab, amaimil Arab, karena ini termasuk sorban-sorbannya orang Arab.
wa hiya aktsar sitran min ghairiha, yang mana itu lebih banyak menutupi daripada yang lainnya. Wa yashqu nas'uha, dan berat untuk melepasnya. Kalau udah dililit seperti itu, untuk dilepas berat kan, dalam artian nanti harus bikin lagi, harus memakai lagi. Nah, itulah yang dibolehkan untuk mengusap. Jadi kalau memakai dengan cara khimar, diuraikan seperti al-akh ini misalkan, itu nggak boleh diusap menurut pendapat pertama. Tapi pendapat yang kuat, pendapat yang keberapa, yang kedua nanti. Kita lihat sambungannya yang pertama. Wa in kanat dhatu wa in kanat dhata wa in kanat dhatu du'abatin, kalau seandainya dia punya ekor, maka sorban kadang belakang ada ekornya itu. Namanya walam takun muhannaka, tapi dia tidak sampai terlilit, fafil masni 'alaiha 'indal Hanabilah wajhan. Menurut Hanabilah madhhab Ahmad ada dua sisi. Ahaduhuma jawazuh, yang pertama mengatakan boleh mengusap, li'annaha la tashabbuha amaimi ahli dhimmah, karena tidak ada penyerupaan terhadap sorbannya ahli dhimmah. It laisa fi adatihim ad-du'abah, karena bukan termasuk kebiasaan mereka menjulurkan, menguraikan seperti apa, ada ekor di belakangnya. Wasani la yajuz, yang kedua mengatakan enggak boleh, li'anha dakhilatun fi umumin nahi wa la yashqu naz'uha, karena itu masuk dalam keumuman larangan dan juga tidak berat untuk melepaskannya. Ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat yang kedua ini, al-qaulus tsani, nah ini yang dipegang ya. La yushtaratu, enggak disyaratkan, baik dililit maupun tidak, diuraikan ataupun enggak, selama dia itu pakai sorban, tertutup kepalanya, tertutupnya mau rapat seperti dililit atau diuraikan seperti khimar, itu boleh diusap. Itu kesimpulannya. Wa huwa qaulu Ibnu Taimiyah wa ikhtarahu Ibnu Utsaimin. Pendapat yang kedua adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pilihan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi paham ya? Antum pakai sorban dililitkan ataukah tidak, boleh diusap. Mafhum? Naam. Hujjatuhum, hujjah mereka, annahu la dalila 'ala istirati atakuna muhannakah. Lihat ini. Karena enggak ada dalilnya. Pensyaratan harus dililit itu enggak ada dalilnya. Awdatu du'abah, harus ada ekornya belakang, itu enggak ada dalilnya. Balin nassu ja'a 'alal imamah, bahkan dalilnya adalah mengusap di atas imamah, selesai. Mau imamah dipakai bagaimanapun, selama dia itu kalau dipakai di atas kepala bisa diusap. Mafhum? Naam. Ini kuat sekali ini pendapat yang kedua ini. Ya memang enggak ada dalil, memang harus dililit itu enggak ada dalilnya. Walam yadhkur qayyidan akhar, dan tidak menyebutkan walam yadhkur qayyidan akhar. Di situ beliau tidak menyebutkan syarat atau ikatan yang lain. Famata sabatul imamah jazal mas'u 'alaiha, masyaallah, di garis itu. Maka kapanpun dikatakan orang itu pakai sorban atau imamah, boleh diusap di atasnya. Itu kesimpulannya. Bisa dipahami ya? Pakai sorbannya dililit ataukah tidak, diuraikan seperti khimar, tetap boleh apa? Mengusap di atas sorban tersebut. Boleh sorbannya saja, boleh sorban dan kepalanya. Na'am barakallahu fiik, boleh kepalanya saja. Bisa dipahami? Na'am barakallahu fiik. Ar-rajih huwal qaulus tsani, masyaallah, ini yang kuat. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, wa annahu la yashtaratu, bahwasanya tidak disyaratkan dalam memakai sorban tadi harus dililit, itu bukan syarat. Afhum insyaallah ya? Mau dililit ataukah tidak, diuraikan seperti memakai apa dikenal dengan khimar, tetap boleh diusap, dah itu aja. Qala al-imam atau qala al-Mubarak al-Furi, qala al-Mubarak Furi rahimahullah, wa amma hadhihi syara'it allati qaraha Ibnu Qudamah falam ara ma yadullu ala subutiha min al-ahadits as-sahihah wallahu alam sahih. Kata beliau Al-Mubarakuri rahimahullah, adapun syarat-syarat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, maka aku tidak melihat satu pun yang menunjukkan atas apa? Dalil hal tersebut dari apa? Hadis-hadis yang sahih, satu pun enggak ada. Karena enggak ada dalilnya, kembali ke hukum asal. Orang dikatakan pakai sorban, ya udah. Mau makainya dengan cara dililit atau dengan cara apa? Khimar tadi. Paham ya insyaallah ya? Naam. Kemudian ketika ngusap sorban, apakah dari ujung depan sampai ke belakang gitu? Sorban kan panjang kan? Nah, kita lihat.
Hal yajibu isti'abul imamah bil mashi? Apakah wajib mengusap sorban secara menyeluruh? Isti'ab itu menyeluruh, wajib atau tidak? Qala Ibnu Qudamah rahimahullah ikhtalafa wa ikhtalafa fi wujubi isti'abil imamah bil mashi. Diperselisihkan mengenai wajibnya mengusap sorban secara menyeluruh. Faruwiya an Ahmad anhu qala, maka diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwasanya beliau mengatakan yumsah al imamah kama yumsah al ra'sih. Lihat ini, mengusap sorban sebagaimana mengusap kepala dari ke belakang ini. Paham ya? Nah, ini penukilan loh ya. Fayuhtamal annahu arada at-tashbih fi sibil masah duna isti'ab. Tapi yuhtamal, ada kemungkinan bahwasanya beliau menginginkan, Imam Ahmad menginginkan bahwasanya itu penyerupaan sifat mengusapnya. Sifat mengusapnya itu seperti ketika dia mengusap kepalanya tanpa harus seluruh sorban kena. Paham? Nah, antum perhatikan, sorban ini kita gunakan seperti ini, kan panjang belakang. Kalau seandainya harus menyeluruh berarti dari depan sampai ke belakang gini kan. Paham ya? Termasuk berat atau tidak? Berat. Nah, kita lihat sini. Tapi beliau sebutkan jelaskan ini bahwasanya mungkin saja Imam Ahmad itu menginginkan dengan cara apa? Dengan hal tersebut adalah cara sifat mengusapnya. Gini aja. Gitu loh. Paham ya? Seperti itu. Seperti mengusap kepala gitu. Enggak harus semua sorban kena. Wa annahu yujzi' mashu ba'dhiha, ini pendapat yang kuat. Bahwasanya sah dan cukup mengusap sebagiannya saja. Li'annahu mamsuhun ala wajhir rukhsah. Karena diusap itu dalam rangka apa sih? Rukhsah, keringanan. Jadi mengusap itu aslinya keringanan dari Allah Ta'ala gitu loh. Aslinya kan kalau kita nggak pakai sorban kan kena kepala semua kan? Afan ya, seperti ini kan, kepala semua kan? Karena pakai sorban, boleh dia usap sorbannya saja gitu loh. Rukhsah, keringanan. Paham? Kata beliau, fa'ajza mashu ba'dihi kal khuf, masya Allah. Maka sah-sah saja mengusap sebagiannya sebagaimana mengusap apa? Khuf. Tahu khuf ya? Semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit. Nah, itu kalau antum mengusap semuanya full atau atasnya aja? Atasnya saja kan? Sebagiannya atau full? Sebagiannya atau full? Maksudnya semua khuf atau kaos kaki itu semuanya atau hanya atasnya aja? Atasnya berarti sebagian aja. Paham ya? Nah, ini kiasnya bagus sekali ini. Jadi kesimpulannya diusap sebagian dah sah loh, sebagaimana orang mengusap apa? Khuf. Wa qala al-qadi Iyad yujzi mashu ba'dihha, sah mengusap sebagiannya, ka ijza'il mas'i fil khuf, masyaallah. Seperti apa? Sahnya mengusap pada sebagian khuf ala ba'dih, atas sebagiannya. Paham? Sebagaimana apa? Sahnya mengusap khuf atas sebagiannya. Wa yahtassu dzalika bi aqwariha. Nah, wa hiya dawairuha duna wastiha wahdah, sahih. Nah, dan khusus hal tersebut bi aqwariha, dengan apa? Dengan aqwariha yang melingkar itu. Wa hiya dawairuha duna wastiha. Nah, masalahnya adalah apa? Yang melingkar itu bukan yang tengahnya saja. Maksudnya ya cukup yang atasnya ini aja. Namanya bukan berarti satu jari gitu. Kalau orang kan ini khilaf masalah mengusapnya, bagaimana mengusap yang normal kan begini diusapnya. Sah enggak mengusap satu jari gini? Kalau satu jari bukan mengusap, kemudian dulit. Apa nih? Nah, kalau mengusap satu jari enggak mungkin. Dalam artian bukan mengusap istilahnya dalam bahasa Arab. Ngusap yang ngusap. Sudah paham ya? Nah, beda. Qala al-Marwardi, qala al-Mardawi afan. Qala al-Mardawi. Naam, al-Mardawi rahimahullah qaluhu wa yujzihi masu aktsariha. Ucapan beliau, dan sah mengusap sebagian besarnya. Hadzal madhhab wa alih jumhur. Ini pendapat yang kuat dan inilah jumhur berpendapat di atasnya. Wa jazama bihi katsir minhum, dan juga dipastikan oleh sebagian mereka. Wa qila la yajuz illa masu jami'iha wa huwa riwayah lemah. Ada yang mengatakan enggak sah, enggak boleh kalau enggak mengusap semuanya, ini pendapatnya lemah. Jadi kesimpulannya mengusapnya seluruhnya atau sebagian saja? Sebagiannya saja. Kemudian ambil dikit lagi, al-mashu 'ala nasiyah wal imamah. Mengusap di atas nasiyah. Nasiyah itu adalah ujung kepala ini, ubun-ubun. Paham ya? Dan sorbannya. Jadi yang diusap itu apakah perlu, kalau misalnya Afan ya, lihat. Dililit gini perlu enggak dinaikkan gini sorbannya?
Dinaikkan kemudian biar kelihatan ubun-ubunnya, diusap ubun-ubunnya sama sorbannya. Atau bagaimana? Nah ini yang khilaf. Pendapat yang kuat, boleh sorbannya saja diusap, boleh sorban dan ubun-ubunnya tadi, ujung kepala tadi, ya, boleh kepalanya saja. Paham ya? Seperti itu. Mafhum? Nah, kita lihat. Kata beliau, qala Nawawi rahimahullah wa amma tatmim bil imamah fa huwa 'inda Syafi'iyah wa jama'atan 'ala istihbab. Adapun tatmim menyempurnakan dengan sorban ini menurut Syafi'iyah dan juga jamaah mengenai hal tersebut adalah apa? Disunnahkan. Nah, mafhum? Maksudnya bagaimana? Maksudnya disempurnakan sorban plus ujung kepalanya tadi itu. Litakun tahara ala jamir ras, karena kesucian tersebut agar apa? Agar menyeluruh pada kepala. Wala farqun baina an yakuna lubsul imamah ala tuhrin aw ala hadatsin. Tidak ada bedanya memakai sorban itu dalam kondisi dia suci ataukah dalam kondisi dia berhadas. Beda dengan menggunakan khuf. Ingat-ingat ya. Kalau pakai khuf disyaratkan memakainya dalam kondisi apa? Suci. Tapi kalau sorban tidak harus. Antum dalam kondisi batal wudhu pun pakai sorban, nanti ketika ingin wudhu diusap boleh. Mafhum? Dibedakan loh ya. Naam. Wa qala al-Qurtubi rahimahullah na'am. Kata beliau, wa qala al-Qurtubi rahimahullah apa itu? Tamassaka Abu Hanifah wa Ashhab min ashabi Nabi hadzal hadis. Abu Hanifah dan Ashhab dari kalangan barakallahu fi sahabat kami berpegang teguh dengan hadis ini ala ijza'i mashin nasiyah faqat, bahwasanya apa? Sah walaupun mengusap nasiyah, ujung kepala saja. Gini. Sah. Sorbannya enggak diusap, ujung kepala itu ini. Makanya sorban kadang ada yang naikkan atas ini. Walaupun sebenarnya enggak harus. Paham ya? Nah, lah sah atau tidak kalau orang sujud kok kemudian dahinya ketutupan sorban seperti ini? Sah. Karena sebagian anggota sujud kita ada yang tertutup selain itu. Mana? Lutut. Lutut nggak menyentuh lutut langsung kan? Ada penghalangnya nggak? Sah atau tidak? Sah. Paham ya? Nah, jadi tidak harus ini dibuka gini, kemudian nempel langsung jidatnya. Kalau memungkinkan bagus lah. Tapi untuk sahnya sah. Paham? Nah, lutut kita termasuk anggota apa? Sujud. Kalau seandainya itu nggak sah, berarti apa? Mengharuskan lutut juga disingkap, itu loh. Paham ya? Biar nempel langsung dengan karpet atau alas. Paham ya? Sehingga menunjukkan sah-sah aja. Nah, kita lihat sini dikit lagi. Kata beliau barakallahu fikum, wala hujjah lahuma fi, dan tidak punya hujjah keduanya. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaktasir alaihi, karena Nabi SAW tidak mencukupkan dengan mengusap nasiyah. Ini masih perdebatan ini ya. Jadi kata mereka tidak cukup hanya mengusap apa? Nasiyah ujung kepala saja. Wa innahu masaha 'ala nasiyah wa 'ala kulli imamah ya. Bahwasanya beliau SAW waktu itu mengusap nasiyah ujung kepala ini, ubun-ubun ini, dan juga mengusap semua sorbannya. Qultu, aku katakan siapa ini? Asy-Syaikh Zaid Al-Usabi asbahullah. Wa fi hadhil mas'alah haditsul Mughirah. Dalam masalah ini ada hadis Mughirah. Inda Muslim, di dalam Sahih Muslim. Waqad taqaddama, dan sudah kita lewati wa fihi. Diperhatikan sini di dalamnya ada wa massaha sallallahu ala nasiyatih. Dan Rasulullah SAW waktu itu masah ala nasiyatih, mengusap di atas nasiyah ubun-ubunnya. Ujung kepala bagian depan ini. Wa ala imamah, dan mengusap di atas apa? Sorbannya. Wal khufain, dan mengusap di atas apa? Khufnya. Fatahsul mimma taqaddam ala al-qaul rajih, maka terkesimpulkan atau kesimpulannya atau hasilnya atas yang sudah kita lewati, yaitu pendapat yang kuat adalah annahu yajuzul iktisar ala mashir ra'si wahdah wa ala al-imamah wahdaha wa ala an-nasiyah ma'al imamah. 3. Perhatikan baik-baik ini biar nanti enggak bingung gitu loh. Ada ikhwah beda-beda caranya, ini boleh lihat ini. Kesimpulannya al-qaulur rajih, pendapat yang kuat, boleh mencukupkan mengusap di atas kepala saja. Boleh mengusap di atas sorban saja, boleh mengusap apa? Di atas nasiyah ini, ubun-ubun atau kepala bagian depan ini, dan sorbannya. 3-tiganya boleh. Dikuatkan kalam Imam Syaukani lagi, lihat. Qala Syaukani
rahimahullah, wal hasil, dan kesimpulannya annahu kasabata al-mashu 'ala ar-ra'si faqat, bahwasanya telah datang hadis yang sahih mengenai mengusap kepala saja, wa 'ala al-imamah faqat, atau sorban saja, wa 'ala ra'si wal imamah, dan mengusap kepala dan sorbannya. Tiga-tiganya boleh. Wal kull sahihun sabitun, semuanya boleh dan sah. Paham ya? Fa qasrul izza' 'ala ba'di ma warada li ghairi mujib laisa min da'bil munsifin. Masyaallah, lihat ya. Dan membatasi menganggap sah atas sebagian yang datang dari dalil tadi itu tanpa ada unsur yang mengharuskan, bukan termasuk ciri khas orang-orang yang adil dan pertengahan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ahlu fikih saja itu yang adil dan pertengahan, kalau semua dalilnya sahih boleh semuanya gitu loh. Jadi pahami? Jadi nanti kalau antum ada lihat ikhwah atau saudara kita mengusap hanya kepala saja boleh, mengusap sorban saja boleh, mengusap sorban dan kepalanya na'am la ba'as. Jadi pahami ya? Itu kesimpulannya, Allah alam shawab. Barakallahu fiik. Adapun yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang mengenai bagaimana kalau sorban sudah diusap dilepas gitu loh. Diusap dilepas, perlu wudu lagi enggak? Batal enggak wudunya? Pendapat yang kuat yang dikuatkan Ibnu Hazm rahmatullah alaih, tidak batal wudunya dan enggak perlu wudu lagi. Karena sudah di awal sudah taharah suci tadi. Mafhum? Kadang-kala mungkin sudah wudu, diusap gatal kepalanya, dilepas sorbannya, dipakai lagi enggak masalah, enggak perlu diulangi wudunya, kan sudah sah. Wallahu alam shawab. Alhamdulillah.